Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang paling pertama dan yang paling utama daripada untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah kita dapat meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan ini pula kita akan mendapatkan kehidupan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Orang-orang yang bertakwa, Allah menggelari mereka dengan makhluk yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah orang-orang atau makhluk-makhluk yang baik, sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh waktu sangatlah cepat berlalu. Rasanya belum lama kita bertemu dengan tahun 1446 Hijriah. Namun ternyata tahun ini sudah hampir usai dan tak akan mungkin kembali lagi. Ketika tahun ini berlalu, maka berlalu pula semua kesempatan ibadah di dalamnya. Ramadan yang telah kita lewati, musim haji, dan bulan Dzulhijjah yang akan usai, yang ditandai dengan jemaah haji yang mulai berdatangan dari tanah suci Mekah kembali ke tanah air ini. Maka sungguh waktu sangatlah cepat berlalu, dan itu tidaklah heran karena cepatnya waktu adalah salah satu karakteristik kehidupan di akhir zaman. Singkatnya waktu yang kita rasakan merupakan salah satu tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat. Sebagaimana yang pernah Nabi SAW kabarkan dalam sabdanya, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat hingga zaman itu berdekatan. Fatakunu sanatu kasyahr, setahun bagaikan sebulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ah, sebulan bagaikan sepekan. Wa takunul jumu'atu kal yaum, dan sepekan bagaikan sehari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunul yaumu kasa'ah, dan sehari bagaikan 1 jam saja. Wa takunu sa'atu kahtirakis sa'afah, dan 1 hari bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Sebentar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, jemaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bahagianya
bagi siapa saja yang telah memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia berusaha mengangkat derajat pahalanya. Dan dia berusaha agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya pada tahun ini. Serta bisa mengambil pelajaran dari setiap hal yang telah Allah takdirkan atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Allah Subhanahu wa taala menjadikan pergantian malam dan siang. Dan sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran. Dan itu hanya bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Maka alangkah senangnya bagi siapa saja yang mengisi hari-harinya dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dia memenuhi bulan-bulannya dengan menjawab panggilan salat. Tahun-tahunnya dia mengorbankan kehidupannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan keikhlasan dan kesadaran bahwa inilah tujuan diciptakannya manusia di bumi ini. Kita harus senantiasa ingat dan jangan pernah lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak ciptakan kita manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Beribadah yang disertai dengan keikhlasan, mukhlishina lahuddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah di antara hak Allah Subhanahu wa taala atas kita, atas hamba-hambanya yang telah Allah berikan begitu banyak kenikmatan, yang telah Allah berikan kesempatan hidup hingga detik ini dalam keadaan yang baik, adalah mensyukuri segala nikmatnya serta memujinya atas segala kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur menyebabkan bertambahnya kenikmatan dan mencegah dari penderitaan. Alangkah baiknya apabila kita senantiasa meresapi dan menanamkan dengan kuat di dalam hati kita firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jika kita bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan apabila kita kufur, maka pastinya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah berat. Saat seorang hamba bersyukur, saat seorang beriman senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila dia kufur, maka bahayanya akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang menjadi tugas kita kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pujian kita kepadanya menandakan keridhaan kita atas limpahan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada balasan dari keridhaan seseorang melainkan kemenangan yang besar. Lihatlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memujinya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, bahkan terhadap makanan
dan minuman yang kita makan atau minum setiap harinya. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syurba fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hamba yang menyantap makanan lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan itu, atau minuman yang dia minum lalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di antara kemuliaan seseorang saat ia sudah di penghujung sebuah waktu adalah dia meluangkan waktunya seorang diri untuk dia introspeksi, untuk dia mengoreksi dirinya atas amalan apa yang telah dia perbuat dan amalan apa yang telah terlewat. Dia mengoreksi dirinya dengan waktu yang telah Allah berikan. Sudahkah dia memanfaatkannya atau ia sia-siakan? Karena mohon maaf ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecerdasan ataupun kesuksesan seorang hamba bukan dilihat dari rumah megahnya, ataupun dari kendaraan mewahnya, ataupun jabatan tinggi yang dia sombongkan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan barometer bahwa kecerdasan seorang hamba adalah apa yang dia persiapkan setelah kematian. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan dia beramal untuk hari setelah kematiannya. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya senantiasa mengikuti hawa nafsunya, akan tapi dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan ketika menyebutkan hadis ini dalam kitabnya, maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandana nafsahu, itu orang yang mempersiapkan dirinya adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya pada waktu di dunia sebelum dihisab pada hari kiamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya kesuksesan orang-orang terdahulu maupun untuk generasi yang akan datang Allah, dia tidak menunda-nunda dalam beramal. Apa yang bisa dia kerjakan di hari tersebut, maka tidak kita tinggalkan untuk dikerjakan esok harinya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok harinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok. Maka tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan masa muda kita sebelum kita akan tua? Nabi mengingatkan kita akan masa sehat kita sebelum datang masa sakit, masa di mana kita mampu, mapan untuk beramal sebelum datang masa kefakiran. Ketika kita memiliki masa luang, maka beramallah sebelum kita diberikan masa sibuk. Kemudian yang terakhir, hidup kita sebelum datang kematian. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini
adalah hari yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Ayyam, pemukanya daripada hari-hari yang lain. Kita diperintahkan di hari yang mulia ini untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada di bulan di antara bulannya haram, bulan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar. Allah